3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi dengan acara Bosan NHM Ngobrol Santai. Hari kali ini kita akan bicara ngobrol santai dengan Ketua Setikis NHM, yaitu Bapak Dr. Hasinuddin MKep. Beliau akan berbincang-bincang atau berbicara tentang cara memilih perguruan tinggi di masa pandemi ini, ya, gitu ya Pak. Oke. Langsung saja, Pak Hasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana Pak hari ini puasanya? Alhamdulillah sehat nih, mau lebaran harus sih. Iya. Kami nggak boleh mudik ya. Benar-benar. Ada penyekatannya Pak ya. Ya benar-benar. Oke. Baik Pak, hari ini kita kan sudah pandemi nih Pak. Iya. Di mana para anak-anak SMA itu lagi kebingungan nih. Iya. Nah, benar ya Pak ya. Betul. Kebingungan untuk mencari perguruan tinggi yang mana yang terbaik gitu ya Pak ya. Oke, kira-kira Bapak punya trik atau strategi atau tip untuk memilih perguruan yang mungkin cocok buat dirinya sendiri atau buat passionnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Masfi. Saya kira acara Bosan kali ini sangat bermanfaat ya bagi adik-adik SMA yang sudah lulus, kemudian orang tua juga yang mereka kebingungan mencari pilihan atau jurusan bagi anak-anaknya untuk bisa kuliah di mana, jurusan apa. Ini saya kira hal yang sangat penting sekali. Terima kasih kepada tim Bosan ya, ngobrol santai. Perlu saya sampaikan begini. Yang pertama, memang ketika orang tua ataupun calon mahasiswa, adik-adik yang lulus SMA ini mau mendaftar di sebuah kampus, itu tentunya harus melihat kredibilitas dari kampus itu sendiri Pak Mas Fi. Jadi mereka bisa searching di internet, di Google itu Informasi di PDDikti, betul, di PDDikti itu ada, tinggal dicari saja misalnya kampus A, kampus B, di situ akan muncul pertama akreditasinya, kemudian jumlah mahasiswa, jumlah dosennya. Di situ sebenarnya sudah menjadi sebuah gambaran kira-kira kampus yang akan saya tuju ini cocok apa tidak, sesuai apa tidak, kredibilitasnya bagus apa tidak. Karena di situ jelas ada akreditasi baik, baik sekali, ada unggul atau ABC gitu ya. Kira-kira apa Pak yang membuat kenapa kita harus melihat dari sisi akreditasinya? Nah, ini yang penting Pak Masfi. Jadi jangan sampai kemudian nanti adik-adik SMA ini yang kemudian mendaftar di sebuah kampus, ternyata kampusnya tidak terakreditasi, kampusnya ternyata bodong atau tidak ada izinnya. Iya, ini kan nanti merugikan ketika nanti mereka lulus dapat ijazahnya nggak bisa dipakai kerja, nggak bisa dipakai buat daftar CPNS. Itu kan kasihan juga orang tua begitu Pak. Iya. Jadi itu barang yang pertama. Jadi harus dicek kredibilitas dari kampus, bisa di googling untuk di PDDikti. Saya kira itu mudah dan jelas untuk statusnya. Ya. Baik. Kira-kira dengan setelah kita sudah mengecek nih Pak ya, anak-anak SMA itu sudah mengecek akreditasi dan segala macamnya. Dan di sana kan banyak pilihan jurusan Pak. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk strateginya atau triknya Pak untuk memilih jurusan? Kira-kira itu cocok jurusan dengan saya atau bagaimana gitu Pak? Nah, ini yang menjadi bagian terpenting juga Pak Masfi. Jadi setelah adik-adik ini kemudian mencari kampus yang dituju itu kredibilitasnya sudah oke, sesuai dengan harapan. Nah, sekarang tinggal milih jurusan. Yang pertama sebenarnya memilih jurusan ini Pak Masfi, kita harus punya sebuah evaluasi diri. Dalam arti begini Pak Masfi, adik-adik calon mahasiswa atau yang adik-adik yang lulus SMA ini bisa mengukur gitu, kira-kira passionnya dia itu di mana gitu ya. Oh, saya itu cenderung ke kesehatan, saya itu cenderung di keguruan, saya cenderung di teknik, saya cenderung di, artinya mereka yang bisa mengukur bahwa selama ini passionnya itu ada di bidang mana gitu. Nah, ketika kemudian mereka sudah menentukan bidangnya, contoh nih, saya suka profesi kesehatan, menjadi bidan, menjadi perawat, menjadi farmasi, menjadi analis, menjadi rekam medik, misalnya fisioterapi dan segala macam.
mencari kampus nih, ketemu misalnya nih, oh kampus Stikes NHM, di situ muncul aplikasi kampusnya B gitu ya. Kemudian mereka bisa mengukur kira-kira passion saya di mana. Kan ada orang tuh Pak Masfi yang kadang-kadang itu nggak suka dengan, atau istilahnya nggak pede dengan berhadapan langsung dengan pasien gitu ya. Sehingga cocoknya itu di bidang rekamedik misalnya, di mana rekamedik ini cenderung dia itu berhubungan dengan berkas, kemudian banyak berinteraksi dengan komputer, data-data di komputer, sehingga cocok sekali passionnya bagi orang-orang yang mungkin tidak suka dengan pelayanan. Bahkan kadang-kadang ada yang takut yang lihat darah segala macam, dan itu insya Allah aman gitu kalau rekam itu gitu. Sedangkan mereka yang memang suka melihat atau berinteraksi dengan pasien, melayani langsung dengan pasien, yaitu banyak pilihannya, bisa ke bidan, bisa ke perawat, bisa ke farmasi misalnya, bisa ke fisioterapi atau analis kesehatan. Itu passionnya juga harus disesuaikan Pak Mas, supaya cocok dengan jurusan yang dipilih. Jadi memang pilihan-pilihan jurusan itu memang ditentukan minat dia, betul, sesuai dengan passion dia ketika masa SMA, begitu ya Pak? Iya. Oke. Kemudian yang saya ingin tanyakan juga Pak, bagaimana terkait dengan memilih perguruan tinggi dari sisi biaya mungkin Pak? Mungkin seperti itu Pak. Betul Pak Mas. Kan kadang orang tua atau para mahasiswa, kadang juga para siswa saya dulu ketika masa SMA itu selalu memikirkan tentang biaya. Gitu. Iya. Jangan-jangan biayanya mahal. Ini sudah passion saya tapi biayanya mahal. Bagaimana cara memilih Pak? Bagaimana? Nah, ini pentingnya kembali lagi ke yang pertama tadi, evaluasi diri. Ya. Artinya selain passion tadi, evaluasi diri ini juga melihat kemampuan orang tua, gitu ya. Oleh karena itu seorang anak yang lulus SMA ini tentunya harus komunikasi intens dengan orang tua. Katakanlah begini, misalnya Pak Mas ini bapak saya gitu ya, saya tanya Pak, ini saya suka ke jurusan ini Pak, misalnya ke kalau kesehatan gitu ya. Saya ingin jadi perawat Pak gitu ya, atau jadi bidan Pak. Butuhnya kan di situ muncul ya di pilihan prodinya atau di kampusnya itu akan biasanya sudah terlihat di situ, di websitenya itu rincian biayanya, SPP-nya sekian, uang gedungnya sekian. Nah disitulah gunanya komunikasi antara anak dengan orang tua. Saya kira di awal harus dikomunikasikan itu Pak. Kalau saya nanti SPP-nya per bulan sekian, uang gedungnya sekian, kira-kira Bapak Ibu mampu apa enggak, sanggup apa enggak? Ketika orang tua kemudian menyatakan sanggup, bersedia untuk biaya itu, komitmen dengan pembiayaan segala macam, saya kira itu bisa dilanjutkan. Ya. Tapi kan terkadang ada salah satu mungkin institusi yang masih belum memaparkan. Nah, ini juga itu penting Pak Masfi. Jadi memang harus ada informasi yang jelas. Terkadang di awal gitu ya Pak. Iya, terkadang kampus itu cenderung menghidden rincian biaya dari registrasi awal maupun registrasi lanjutan di masing-masing kampus. Oleh karena itu, saya kira ini perlu diskusi juga dengan alumni atau mungkin mahasiswa yang sedang kuliah di kampus tersebut. Saya kira adik-adik siswa SMA itu kan punya ya, misalnya tetangga atau mungkin saudara yang kuliah di kampus tersebut, bisa ditanyakan, kira-kira kalau kuliah di sana SPP-nya berapa, uang gedungnya berapa, ada nggak biaya-biaya lain-lainnya. Misalnya di brosurnya ternyata tidak tercantum biaya kuliah, biaya ujian, biaya praktek seperti yang disampaikan Pak Masfi tadi, itu bisa dikonfirmasi ke mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut supaya lebih jelas. Sebagai second opinion ya Pak. Ya. Memang dulu ketika saya memilih universitas itu kadang juga banyak yang dipikirkan. Kadang yang menguatkan itu justru orang yang terdekat. Iya. Betul Pak Masfi. Saya boleh merangkum ya Pak. Yang pertama ketika kita memilih itu adalah dari sisi akreditasinya. Iya. Gitu ya, Pak? Betul. Kemudian setelah itu memilih jurusan sesuai dengan passion adik-adik yang ingin masuk kemana gitu. Yang kemudian kita juga mempertimbangkan biaya, gitu ya Pak. Terus kemudian kita harus mencari second opinion. Begitu ya Pak. Oke baik. Untuk para pemirsa Bosan, saya ingin minta Pak Hasim itu closing statement Pak terkait dengan cara memilih perguruan tinggi. Monggo bisa closing statement Pak. Baik, terima kasih Pak Masfi. Buat adik-adik SMA yang sebentar lagi akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, apa yang tadi sudah saya sampaikan, mohon dijadikan sebuah pertimbangan bagaimana cara memilih kampus, cara memilih prodi atau jurusan supaya nanti adik-adik tidak menyesal di kemudian hari gitu ya. Jadi
selain dari passion yang harus kita evaluasi kira-kira cocoknya di mana, kemudian kredibilitas kampus tadi sudah ditelusur dan dia memiliki kredibilitas yang baik, akreditasnya baik misalnya, kemudian biaya juga sudah didiskusikan dengan orang tua, kesanggupannya tiap bulannya, tiap semesternya, kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana adik-adik mahasiswa, calon-calon mahasiswa ini nanti atau yang lulus dari SMA ini bisa melihat track record dari kampus tersebut, dan itu memang salah satunya dilihat dari websitenya, berbagai aktivitas yang ada di situ, kemudian dari para alumni yang sudah lulus dari kampus tersebut dan juga mahasiswa yang saat ini sedang kuliah di kampus tersebut itu bisa memberikan informasi kira-kira bagaimana kegiatan di kampus tersebut. Contoh, kalau di NHM sendiri ini selain kegiatan-kegiatan akademik itu juga banyak kegiatan-kegiatan UKM di bidang kemahasiswaan yang itu dapat meningkatkan motivasi belajar dari adik-adik mahasiswa. Nah ini kan tentunya penting sekali. Jangan sampai kemudian kampus itu hanya berorientasi kepada aspek akademiknya saja, sedangkan non-akademik kurang diperhatikan. Sehingga banyak sekali kasus-kasus di mana mahasiswa merasa bosan, merasa tidak betah, merasa tidak tersalurkan hobinya. Ini menjadi sebuah catatan tersendiri. Dan insya Allah di NHM banyak sekali program-program atau UKM yang kita tawarkan salah untuk satunya bosan ini ya Pak. Betul ya, kita tawarkan untuk meningkatkan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang non akademik yang tentunya juga akan berkorelasi positif dengan akademik. Karena saya lihat Pak Masfi, banyak sekali mahasiswa kita itu yang ternyata mereka tuh memiliki bakat yang luar biasa di bidang non akademik dan ternyata nanti bisa berkorelasi positif dengan akademiknya. Jadi dalam konsep psikologi itu kita berusaha mengimbangkan antara otak kiri dengan otak kanan. Baik, itu Pak Masfi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah tercerahkan. Semoga adik-adik pemirsa bosan bisa tercerahkan bagaimana cara memilih perguruan tinggi. Salah satunya ada di Bangkalan nih. Lagi tren, begitu ya perguruan tinggi yang lagi tren. Siapa Pak Masfi? Stegas Budia Wisata Madura. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.